Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa ketemu pada malam hari ini. Mas William Umbo, dari kecil udah jadi tukang nari nih. Beliau ini udah nari sejak dari umur 5 tahun. Kemudian juga beliau ini inisiator Avicenna Creative Generation di Jagakarsa. Beliau aktif di sana dari 2009 sampai 2013. Kemudian juga beliau ini menjadi inisiator Indonesia Nari Yuk sejak 2018. Jadi memang sudah malang melintang dalam dunia tari. Saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan kiprah beliau dan pemikiran-pemikiran beliau mengenai seni tari Indonesia. Beliau malam ini ingin membagikan kepada kita mengenai cross gender. Kalau saya tidak salah menerjemahkan, mungkin penari wanita jadi laki-laki atau sebaliknya, penari laki-laki jadi wanita. Nanti tolong dikoreksi ya, Mas William ya. Siap, Pak Hendra. Baik, saya ingin minta Mas William untuk memulai paparannya pada malam hari ini. Pertama kali mungkin saya ingin minta pada Bapak dan Ibu sekalian untuk mengacungkan jempol untuk Mas William atas kesediaan beliau untuk ngobrol pada malam hari ini. Terima kasih. Silakan Mas William. Terima kasih Pak Hendra. William Umbo atau biasa dipanggil Sir Willy kalau di Temasek Independent School. Bulan Juli ini adalah tahun pertama, 1 tahun sudah saya bersama rekan-rekan dan teman-teman Temasek berkecimpung di dunia pendidikan. Banyak sekali pengalaman yang amat sangat spesial dan juga diapresiasi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syastu, namo budaya, salam kebajikan, salam keberagaman, salam bineka tunggal ika. Saya ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Pak Hendra. Terima kasih sudah berkenan untuk membuka pintu, membuka jendela sedikit untuk acara kita di malam hari ini. Dan juga tentunya terima kasih teman-teman LTI yang memberikan kesempatan kepada saya. Semoga ini bisa menjadi keberkatan bersama terhadap apa yang mungkin saya sampaikan berdasarkan pengalaman yang saya miliki. Jadi di hari ini, saya mau disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan, ada beberapa literatur yang memang saya gunakan, sisanya saya memang melakukan wawancara langsung kepada teman-teman dan rekan-rekan seniman cross gender. Saya cukup banyak berteman dengan, saya boleh sebut guru-guru saya yang dengan rendah hati berkenan berbagi. Dan hari ini sebagai penyemangat kita semua, saya boleh tanya ke rekan-rekan apa kabar, mungkin boleh balas di chat dan kira-kira harapannya untuk gabung dan ikuti acara sih. Sebenarnya harapannya ada keinginan apa, ada hal-hal yang ingin diketahui apa gitu yang pengalaman saya bisa menambah semangat rekan-rekan dan juga teman-teman. Rekan-rekan dan teman-teman, saya bawa hadiah buat teman-teman. Iya, bawa hadiah. Oh ya, hari ini kita santai-santai aja lah ya. Karena saya orangnya juga agak susah kalau disuruh serius. Serius sih menjalani kehidupan, tapi kita santai biar tektokannya asoy gitu. Dan kebetulan saya bawa 2 buku. Ini adalah buku dari pekerjaan saya sebelumnya. Sebelumnya saya bekerja di NGO, Yayasan Humanis. Kebetulan kami punya program namanya Creative Youth for Tolerance yang menggunakan media seni, kemudian datang ke sekolah untuk mempelajari toleransi dan kemudian bagaimana menciptakan atau mengkampanyekan sekolah ramah anak, sekolah yang anti kekerasan melalui media seni. Melibatkan pihak sekolah, kemudian melibatkan juga orang tua, guru, dan juga tentunya stakeholder terkait. Selama 3 tahun kurang lebih saya bekerja sama dengan Kementerian Agama, kemudian juga kantor cabang dinas pendidikan. Kebetulan memang ranah wilayah sekolah-sekolah yang saya dampingi sama rekan-rekan semua itu di wilayah Jawa Barat, which is adalah Kota Bandung dan juga Kota Bogor. Baiklah, ini bisa menjadi milik Anda semua. Kalau bisa jawab pertanyaan saya. Pertanyaan nggak sekedar apa kabar. Oke. Mengenal seni cross gender Indonesia. Saya mau disclaimer dulu, banyak sekali sebenarnya kesenian cross gender Indonesia, saya tampaknya nggak mungkin bisa merangkum semua, namun sekiranya berdasarkan pengalaman yang saya miliki, interaksi dengan para seniman-seniman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, sehingga apa yang saya sampaikan kurang lebihnya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau udah ngomongin soal cross gender, biasanya kita selalu terpaku dengan 2 term, seks dan gender. Kemudian kita mencoba apa membedakan gitu. Kadang-kadang ada sebagian teman-teman atau rekan-rekan yang saya temui juga masih agak keliru. Kita kan bicara dulu definisi seks dan gender. Seks itu jenis kelamin, that's it, that's all. Laki, perempuan gitu ya.
Namun tidak melulu soal jenis kelamin. Ada juga hormon, ada juga kromosom yang berpengaruh kepada kondisi lain gitu. Misalnya tumbuhnya rambut di tubuh, terus untuk yang perempuan tentu ada menstruasi, kemudian tumbuh payudara gitu ya. Laki-laki mungkin mimpi basah dan lain. Itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan seks. Kemudian ari gender teh naon ya. Definisinya mungkin tidak detail dan komprehensif, namun dua definisi seks dan gender yang akan saya bawakan minimal bisa menyesuaikan dengan konteks. Gender adalah identifikasi diri yang mengacu pada konstruksi sosial, biasanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki, tapi norma-normanya, peran-perannya, dan punya variasi dari masa ke masa dan dapat diubah. Kalau melihat bagaimana sebenarnya seks dibawa sejak lahir, nature, laki-laki, perempuan, mempunyai penis, mempunyai vagina, bersifat universal, dimanapun, ya seperti itu, laki-laki pasti punya penis, perempuan kemudian punya vagina. Namun kalau gender biasanya dibentuk oleh sosial, dan berbeda di setiap budaya. Biasanya, ide dan harapan yang luas ini bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Simpelnya adalah karakter feminin dan maskulin. Biasanya laki-laki harus selalu digambarkan kuat, harus selalu digambarkan maskulin. Laki-laki selalu digambarkan dia harus gagah, dia yang berada paling depan kalau lagi perang gitu. Sementara perempuan selalu berkaitan dengan sifat-sifat yang lembut, sifat-sifat yang lebih santai, selalu digambarkan seperti itu. Biasanya tersosialisasikan lewat perantara keluarga, teman, agama, dan media. Lewat perantara-perantara ini biasanya gender terrefleksikan ke dalam peran-peran status sosialnya, kekuasaan politik, dan juga ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Oh, kalau misalnya yang bisa mimpin pasti laki-laki itu udah ngomongin soal gender. Kalau perempuan mah emosional, jadi nggak usah jadi pemimpin, misalnya seperti itu. Nggak aneh kalau misalnya laki-laki bisa jadi CEO, terus nggak ditanya, terus Bapak gimana membagi waktu sebagai seorang CEO dan juga sebagai seorang ayah membagi waktu, itu jarang ditanya ke laki-laki. Tapi kalau ke perempuan, terus sebagai perempuan gimana bagi waktu sama anaknya, kepada misalnya perempuan-perempuan yang bekerja. Kotak-kotak inilah yang sebenarnya yang disebut gender. Kalau tadi kenapa bisa terrefleksikan dalam peran-peran termasuk status sosial dan bisa berbeda dalam budaya, mungkin sederhananya seperti misalnya teman-teman di daerah Minangkabau yang cenderung matrilineal. Jadi biasanya malah dalam status perkawinan yang memberikan mas kawin biasanya yang perempuan gitu. Terus namun berbeda lagi misalnya kalau di Batak yang menganut patrilineal bahwa garis darah harus keturunan dari yang laki-laki, kurang lebih seperti itu. Maka kita akan mudah menggambarkan cross gender. Maka ini akan berbeda dengan transgender gitu. Kalau trans kan mentransformasikan, sementara kalau gender nyebrang. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan konteks ini ya pasti yang sifat-sifat lembut bisa dibawakan oleh laki-laki, sementara sifat-sifat gagah juga bisa dibawakan oleh perempuan. Kurang lebih seperti itu. Jadi nyebrang peran, kurang lebih kayak gitu. Ada ya kah yang bisa kasih tahu saya siapa sosok ini? Coba saya mau lihat di chat dulu. Oke, Hudson. Wah, oke. Apakah benar jawabannya Hudson? Dan jawabannya adalah betul. Hudson Pramanjaya sebagai Two Faces Singer. Ini gampang ya, karena cenderung lebih kekinian. Kayaknya beberapa tahun lalu, sekitar mungkin 6-8 tahun lalu, ada di Indonesia Mencari Bakat. Jadi kayaknya masih lekat di teman-teman. Tapi teman-teman tahu ini enggak? Yang jawabannya benar terkait foto ini, bukunya buat yang bisa jawab. Monggo. Kalau nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Kalau ibarat kata kaki nyerah, 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 nggak nyerah. Nyerah, baru saya kasih tahu siapakah ini. Oke, saya hitung sampai dengan 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oh, Hendra nyerah. No idea. Oke. Beliau adalah Mimi Rasina, maestro tari topeng Cirebon dengan gaya Indramayu. Usianya sudah sangat renta, beliau wafat di tahun 2010 kalau saya tidak salah, di bulan Agustus. Dan kalau misalnya ngelihat foto yang di sisi kiri teman-teman, Mimi Rasina itu pernah punya jargon bahwa saya akan berhenti menari kalau mati. Jadi itu adalah penampilan terakhirnya. Yang di atas yang memakai topeng warna putih yang nanti akan disebut sebagai topeng Panji itu adalah cucunya Arli Rasina yang melanjutkan generasi tari topeng. Masih dua. Nah, yang ini deh. Ada yang tahu nggak teman-teman dan rekan-rekan semua? Kan nyerah. Miss Desi, ada Ibu Sri Desi Rianto. Beuh. Dan jawabannya adalah
Betul sekali. Rianto seorang maestro Lengger Banyumas. Tetap jadi buat Ibu Sri Desi, buku ini nanti untuk Anda. Terima kasih ya. Selanjutnya, kalau misalnya rekan-rekan pernah tahu film Kucumbu Tubuh Indahku yang disutradarai oleh Mas Gari Nugroho, kisah Juno ini berdasarkan kisah Mas Rianto dan beberapa penghargaan internasional telah diraih seperti Venice Independent Film Critics, Festival The Three Continents, dan juga Asia Pacific Screen Award. Begitupun juga mendapatkan film terbaik di Festival Film Indonesia dan juga Festival Film Bandung. Yang ini, ada yang tahu nggak? Ibu Sri Desi jangan menjawab lagi karena Anda sudah. Sini Dowo. Itu yang ngomong siapa? Sulistyo. Pak Sulistyo. Gimana Mbak? Ada Pak Sulistyo ini. Malam. Pak Sulistyo, betul sekali ada Didi Ninitowo. Saya manggilnya yang Didi Ninitowo. Insya Allah nanti saya kirimkan buku ini buat Pak Sulis. Oke, berarti sudah dua-duanya. Buku ini menjadi milik Bu Sri Desi dan juga Pak Sulistyo. Betul sekali, ini adalah Didi Ninitowo dengan nama asli Didi Hadi Prayitno, sementara nama aslinya dia Kwi Chon An, keturunan Tionghoa yang mendedikasikan hidupnya sebagai pengabdi seni sampai dengan saat ini dan dikenal sebagai maestro tari Indonesia. Oke, saya mau disclaimer dulu. Seluruh yang saya bagikan hari ini berdasarkan pengalaman saya belajar berguru dengan Eyang Didi Ninitowo secara langsung, kemudian dengan Mas Rianto juga, Maestro Lengger Banyumasan, kemarin baru sampai ada acara bareng, dan juga sama Teh Arli Rasina, saya manggilnya Teteh, tapi biasanya orang lain suka manggilnya Mbak, cucu dari Maestro Tari Topeng Cirebon gaya Indramayu. Kerap kali ketika bersama tiga orang hebat dan juga rendah hati ini, saya banyak bertanya, saya mencoba bertukar pikiran dan mencoba bertukar pemahaman. Jadi kurang lebih apa yang saya sampaikan hari ini berdasarkan pengalaman dan juga apa yang telah disampaikan oleh ketiga tokoh ini. Maka mungkin sebenarnya konteks keindonesiaan menjadi terlalu luas. Saya mungkin nggak bisa bagi kisah terkait dengan kesenian cross gender di seluruh Indonesia, namun based on pengalaman yang saya terima tiga-tiganya. Kalau lihat di sisi kiri, saya diskusi buku dengan yang Didi Ninitowo terkait buku yang beliau miliki, yaitu cross gender. Jadi kurang lebih ada beberapa hal yang memang saya dapatkan dari buku tersebut yang saya sampaikan di saat ini. Saya juga sebagai pelaku seni cross gender, jadi kemarin baru saja di Banyumas tanggal 22 Juni 2024, saya ikut serta dalam pemecahan rekor muri, rekor dunia pertunjukan tari lengger terbanyak di Banyumas. Ada 10.000 seniman lengger, tepatnya 10.245 penari lengger ikut bergabung menarikan tari lengger, gending eling-eling cewek-cewetan yang sebagian besar koreografinya dibuat oleh Saryanto. Jadi semoga saya bisa share beberapa pengalaman terkait dengan apa yang sudah saya lakukan. Ada yang bisa cari saya? Nggak usah, saya juga nggak bisa. Saya juga lupa saya titiknya di mana. Ya pasti saya pakai selendang merah, pakai baju merah. Nggak kelihatan lah tuh yang gemoy yang mana. Tapi yang pasti suasananya seperti apa. Ada 10.000 lengger di Gor Satria Purwokerto. Ini kurang lebih seperti ini. Dokumentasinya saya ambil dari Antara, jadi bisa dilihat segini banyaknya. Namun di satu sisi ini adalah sebagai salah satu simbol betapa sebenarnya banyak sekali rekan-rekan muda di sini. Jadi kalau misalnya ada yang suka mengatakan, oh anak muda nggak suka kok kesenian tradisional Indonesia, saya rasa hal itu bisa diperdebatkan gitu. Karena kemarin kurang lebih sekitar 80% adalah sanggar tari di Banyumas, 20% juga bahkan dari luar Banyumas, termasuk saya yang datang dari Bandung. Kebanyakan anak muda, kebanyakan punya intensi dan kebanggaan terhadap kesenian tradisi yang dipunyai. Maka mudah-mudahan ini bisa menjadi harapan buat siapapun yang merasa bahwa kayaknya orang muda nih enggak, inilah materi tradisi. Hey, Anda salah. Yang saya dapatkan di Banyumas ada pengalaman yang berbeda. Ngomongin terkait dengan bagaimana sebenarnya cross gender ini bisa muncul, maka mungkin bagaimana keterpaparan hal itu sendiri. Gitu. Bagaimana sebenarnya ada perubahan-perubahan peran yang lumayan signifikan, peran dari laki-laki ke perempuan, begitupun sebaliknya. Dalam pengembaraannya di kisah Mahabharata, Arjuna sempat menjadi perempuan quote and quote banci begitu ya disebutnya, yang mengubah namanya sebagai Brihanala, yang mengajarkan anak Pangeran Utara kesenian tari dan juga musik. Saya rasa ini bisa menjadi poin penting mengapa sebenarnya kok tiba-tiba muncul ya. Apakah jangan-jangan munculnya sekarang-sekarang ini tari cross gender? Mungkin yang
tahu Hudson atau bahkan RuPaul Drag Race, mungkin merasa, cross gender mah saat-saat ini aja kali, itu bukan dari budaya yang panjang, bukan dari budaya Indonesia misalnya. Oh, bisa jadi kita perlu merefleksikan lagi. Kemudian ada beberapa tokoh wayangan yang memang mempunyai peran-peran yang sejatinya adalah peran-peran perempuan, namun yang asli adalah perempuan namun memiliki peran-peran maskulin misalnya, atau bahkan lebih dari itu. Ini catatan dari tokoh pewayangan yang ditulis oleh Ki Soleh Adi Pramono, ada Dewi Warasri Kandi, kemudian ada Endang Wariningsi, ada Kedi Horanatmala, dan juga Dewi Uma. Jadi ada tokoh-tokoh pewayangan yang memang sudah memiliki peran-peran cross gender. Maka ketika misalnya itu muncul dalam satu kesenian di Indonesia, sejarahnya panjang kalau kata yang, namun ada. Sementara dalam tulisan Negara Kertagama Prapanca tahun 1365 Masehi, gitu. Kemudian juga di Kitab Pararaton tahun 1613 Masehi, dan melalui buku Profesor Slamet Mulyana dalam Pemunggaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit, Raja Hayam Wuruk, yang mungkin juga teman-teman kenal sebagai salah satu raja terkenal dari Majapahit yang patihnya adalah Gajah Mada, dikenal sebagai penari istana. Ada beberapa nama yang disandang oleh Raja Hayam Wuruk. Kalau dia jadi dalang, namanya Dalang Tirta Raju. Sementara kalau jadi penari, bahkan penari putri, namanya Pagar Antimun. Dan kalau jadi pelawak, ya saya nggak tahu ya kalau zaman dulu jadi pelawak tuh bentuknya seperti apa, namanya Gagak Ketawang. Ini ada dalam tulisan Profesor Slamet Mulyana dalam Pemunggaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit, tercatat based on Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca dan juga Kitab Pararaton yang mengisahkan dari Kerajaan Singosari sampai dengan Kerajaan Majapahit. Selanjutnya tercatat juga Serat Centini di jilid 5 pupuh 321 sampai dengan pupuh 356 karya Adipati Anom dari tahun 1814-1823. Secara spesifik saya belum mengecek bagaimana tulisannya, namun dari Dr. Anda Murnarsi M.Um yang menulis Serat Centini Warisan Sastra Dunia, dikisahkan sebenarnya kisah cebolang begitu ya, yang memang seorang laki-laki yang malah menjadi penari perempuan. Serat Centini secara spesifik karena mengisahkan cebolang berada di Wirosobo. Wirosobo adalah nama lama untuk Banyumas. Dari sinilah sebenarnya kesenian Lengger Banyumas yang diolah oleh Mas Rianto di saat ini hadir. Jadi memang sudah tertulis di Serat Centini jilid 5 pupuh 321 356. Karena saya banyaknya berinteraksi dengan Mas Rianto, di Pitutur Babat Pasir Luhur juga tertulis bagaimana kesenian rakyat yang hadirnya dari rakyat sebagai musim panen, kemudian tarian tampil sebagai bentuk sembahyang gerak tubuh, gerak rasa, gerak sukma juga sebagai ungkapan rasa syukur atas panen kepada Tuhan. Itu ada di Pitutur Babat Pasir Luhur dan juga ada di Babat Banyumas. Namun kenapa saya sebut Pitutur? Karena Babat Pasir Luhur dan juga Babat Banyumas, setahu saya ini memang berdasarkan kisah folklore, dan biasanya karena leluhur kita tuh lebih suka bertutur, berbicara tutur satu, berbicara bercerita dibandingkan menulis, maka saya tulisnya Pitutur Babat Pasir Luhur dan juga Babat Banyumas. Kemudian saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal sebenarnya setelah banyak dari kisah Mahabharata, yang mungkin dari beberapa Mahabharata itu berapa Masehi? Pokoknya di waktu Mahabharata yang sebenarnya cukup lama, kemudian ada tokoh pewayangan, kemudian ditulis juga dalam beberapa kitab-kitab, maka sebenarnya kesenian cross gender ini sudah berada lama. Kesenian cross gender ini bagian dari seni dan budaya Indonesia, bagian dari olahraga, olah rasa, kemudian juga olah irama, bahkan olah sukma, bahwa manunggalnya feminin dan maskulin memang diibaratkan sebagai manunggalnya manusia dengan Tuhan. Energi yang tertinggi, mungkin zat yang tertinggi yang memang tidak bergender, penyatuan feminin dan maskulin. Maka bentuk rasa syukur yang memang dilakukan oleh leluhur-leluhur kita itu sudah ada dalam bentuk cross gender. Sayangnya waktu lalu KPI sempat menyiarkan larangan terkait penampilan cross gender, walaupun dalam formnya direvisi bahwa kecuali untuk hal-hal yang sifatnya budaya. Maka mulai hari ini harapan saya berkenan membuka pikir dan juga membuka hati bahwa kesenian transgender sejatinya memang ada bagian dari sejarah, bagian dari jati diri seni, budaya, dan kekayaan yang kita punya. Saya mau ngasih beberapa
contoh kepada teman-teman emang apa aja sih ini sebenarnya seni budaya yang berinteraksi atau berkaitan dengan transgender. Yang menggunakan Sobra itu adalah Teh Erli Rasina. Saya sempat belajar dengan beliau untuk tari topeng. Kebetulan tari topeng Cirebon itu ada 5, teman-teman. Yang putih Panji, yang warna merah menyala itu adalah Kelana, kemudian yang pink itu adalah Rumiang, yang ada rambut putih itu Samba, dan yang merah kumis tapi tanpa mahkota itu adalah Tumenggung. 5 topeng ini menggambarkan sebenarnya fase kehidupan manusia, dimulai dari Panji yang putih tanpa identitas tertentu, memang menggambarkan masa bayi anak-anak. Kemudian tari samba yang menggambarkan anak-anak. Kemudian rumyang di masa dewasa, kemudian sebagai tumenggung sebagai puncak kedewasaan manusia yang tentunya kedewasaan ini diikuti dengan pikir dan juga tingkah laku. Sementara kelana itu menggambarkan kerakusan, keserakahan, dan lain-lainnya. Di antara 5 topeng ini, saya belajar tari topeng kelana. Refleksi saya terkait dengan tari topeng kelana, khususnya tari topeng Cirebon dari Jawa Barat, adalah setiap manusia itu punya kelana di dalam dirinya. Punya potensi melakukan keserakahan, mempunyai potensi melakukan kemarokan, mempunyai potensi memiliki kesombongan yang luar biasa. Tari topeng ini mengingatkan bahwa sampai sejauh mana kita bisa mengendalikan kelana kita. Jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya merefleksikannya seperti itu. Uniknya, di tari topeng Cirebon ini biasanya kalau misalnya mau tampil banyak sekali sesaji-sesaji gitu yang dipersembahkan untuk leluhur sebagai bentuk penghormatan. Nah, biasanya tari topeng Cirebon ini kayak Teh Erli yang di bawah ini itu kalau nari topeng kelana maka peran gender dia yang sebenarnya peran gendernya ada perempuan jadi peran gender laki-laki begitu. Nah, ini adalah salah satu contohnya gitu. Nah, sesajinya selalu ada sesaji sisir, sesaji wangi-wangian, atau mungkin alat jahit yang biasanya menggambarkan feminitas, dan juga ada rokok, ada cerutu, dan mungkin kopi yang menggambarkan maskulinitas. Dan berkembang dari abad 10 tentunya dan memiliki masa jaya di topeng Cirebon itu tentunya di era Sunan Gunung Jati sehingga sering dipakai sebagai penyebaran agama Islam melalui kesenian. Saya nggak akan bahas bagaimana fungsi-fungsi tari dalam sosial budaya kita karena pasti jelas banyak, namun mungkin kurang lebihnya adalah sebagai penghormatan, sebagai bentuk sembahyang gitu. Karena sejatinya kehidupan itu menari dan menari itu kehidupan, maka tarian sebenarnya ungkapan rasa syukur, ungkapan doa gitu. Kemudian beralih fungsi menjadi alat penyebaran agama atau bahkan menjadi alat politik, nanti bisa dicek terkait tari ledek yang dibawakan Ibu Ratna Pembayun, putri pertama dari Pandangan Senopati yang menari ledek untuk memikat Ki Ageng Mangir. Itu panjang kalau diceritain. Kemudian saya mau bawa teman-teman ke tari remo. Tari remo secara spesifiknya adanya di Jawa Timur. Tapi yang saya ambil nih, tari remo itu dari Malang yang menggambarkan kegagahan patih laki-laki. Namun biasanya banyak ditarikan oleh perempuan. Ini picknya dari YouTube salah satu siswa UNM Universitas Negeri Malang yang memang menarikkan tari remo. Kalau ke pagelaran ludruk, ini biasanya juga ada di Jawa Timur. Ini ada yang namanya tanda besi. Jadi memang tokoh cross gender yang sejatinya adalah perempuan namun diperankan oleh laki-laki. Biasanya tingkahnya jenaka, namun dalam kejenakaan itulah pesan-pesan hidupnya nongol. Biasanya suka di beberapa kisah mungkin seperti kisahnya Abu Nawas yang jenaka tapi sebenarnya kisah kehidupan ada di situ. Kemudian juga cepot di tanda besi dalam pagelaran itu kurang lebih punya peran. Kemudian yang sangat menarik di era kekinian kalau ke Ponorogo dan teman-teman ketemu ada namanya grup reok Sardulo Naraswari, ini biasanya tari-tarian ini ditarikan oleh laki-laki semuanya. Ya jadi gemblaknya, sing jadi waroknya. Tapi kemudian di era saat ini muncul perempuan-perempuan yang juga memiliki keinginan dan peran mereka mengambil peran itu. Ini kekinian sekali. Jadi berbicara mengenai kesenian cross gender, kemudian banyak sekali transformasi-transformasi yang terjadi. Kemudian tari lengger lanang, Banyumas, Jawa Tengah. Ini adalah salah satu tari yang sedang saya pelajari. Ini adalah seniman-seniman lucu ya. Pada pakai konde, pada pakai emben. Mereka kalau tampil tuh udah heboh banget. Dan kalau tampil
tampil cantik yang menggunakan selendang merah adalah Ibu Dariah. Nama aslinya Sadam, seorang laki-laki yang di usia kecilnya mendapatkan indang. Indang itu kalau teman-teman pernah baca buku Ronggeng Duku Paruk dari Ahmad Tohari, jadi kalau menjadi lengger tuh memang harus dapat wahyu. Apa ya bahasa tepatnya? Quote and quote wahyu gitu yang harus hadir, yang harus menetap dalam tubuh, yang kemudian membuat sosok yang dihadiri oleh leluhur itu menjadi penari. Adalah Mbok Dariah yang nama aslinya Sadam, yang hingga akhir hayatnya melakukan pengabdian seni yang sangat luar biasa kepada kesenian tari lengger. Kita lanjutkan. Yang dekat-dekat biasanya juga kalau pegelaran wayang orang atau wayang wong gitu, itu juga suka ada tokoh-tokoh perempuan ditaruh laki-laki. Tentu teman-teman sudah tahu siapa sosok ini. Sosok ini adalah Ivan Gunawan, entertainer, perancang busana yang waktu itu menjadi Dewi Arimbi di salah satu pagelaran wayang orang. Dan pagelaran wayang orang ini kan ceritanya juga panjang, nggak cuma saat-saat ini aja, sudah dari yang sebelum-sebelumnya. Maka balik lagi kepada kesenian-kesenian cross gender memang sejatinya sudah ada dari dahulu. Nah, saya mau ke Bali. Kalau teman-teman suka ke sendera tari Ramayana, di Uluwatu nggak selalu yang menjadi Sri Rama adalah laki-laki. Dalam konteks ini, kegagahan Sri Rama malah ditarikan oleh perempuan. Rama yang mana? Rama sing apa iki bajunya baju hijau. Nah, Sinta yang mengenakan baju kuning. Jadi kesenian-kesenian cross gender bukan hanya di masa lalu, namun juga bertransformasi sampai dengan saat ini, bahkan sampai dengan sekarang. Kemudian kalau ke Bali suka, jadi di beberapa wilayah gitu ya, ada drama tari, itu namanya drama tari Arja, itu dari Bali. Aslinya biasanya drama tari ini tuh mengisahkan salah satu sejarah kerajaan Bali, tetapi biasanya sisi humornya. Biasanya sisi yang muncul dari rakyatnya, yang menggambarkan kehidupan rakyat, pola tingkah rakyat, kadang pola tingkah pemerintahannya, yang disampaikan dengan jenaka, lucu, dan juga dalam bentuk-bentuk kritik. Ini ada di drama tari Arja. Dari mana? Bali. Kemudian mungkin yang paling dekat dengan teman-teman adalah Eyang Dini Ninitowo sebagai maestro tari Indonesia. Beliau mengembangkan konsep tari dua muka, jadi sisi depan dan sisi belakang. Kalau sisi belakangnya biasanya perempuan, sisi depannya bisa jadi laki-laki. Kalau sisi belakangnya bisa jadi membawa budaya Cina, misalnya depannya bisa budaya Indonesia, atau budaya Jepang, kemudian depannya Indonesia. Atau sebaliknya, ada budaya India, kemudian ada budaya Indonesia. Beliau kembangkan lagi menjadi tari Pancasari. Jadi ada 5 karakter menggunakan topeng dengan karakter-karakter yang berbeda yang ditarikan oleh satu orang, jadi one man show. Saya mau mengajak teman-teman melihat sejenak bagaimana sih sebenarnya tari itu dibawakan gitu ya. Seperti apa sih Mimi Rasinah, pengabdi seni tari topeng Cirebon Gaya Indramayu, yang justru kembali tampil di usianya yang senja, dan terus bagaimana juga Mas Rianto menceritakan sedikit banyak kehidupannya sebagai lengger lanang Banyumas.
Oke, ada yang mau share sama saya gimana perasaannya pas ngeliat tarian tadi? Boleh open mic, boleh open kamera. Tadi adalah Mimi Rasainah, salah satu maestro tari topeng Cirebon kayak Indra. Perasaannya monggo, silakan. Keren, iya. Beliau tuh di usianya 60 tahun kembali berkenan menari lagi gitu. Karena sebelumnya karena kondisi ekonomi beliau menjual tuh hampir sebagian topeng-topeng lore sehingga akhirnya ditemukan lagi sama Pak Edo Suwanda yang kemudian salah satu dosen yang menemukan beliau. Sebenarnya salah satu hal yang menarik adalah sebagai dalam bentuk refleksi, kalau dalam tarian saja gender bisa setara, harusnya beberapa peran-peran di luar sana secara sosial, secara politik, dan juga secara ekonomi harusnya juga bisa. Saya punya video lagi, Mas Rianto. Nama saya Rianto, saya penari dan koreografer. Saya fokus pada kesenian Lengger Lanang dari Banyumas, Jawa Tengah. Kalau saya beranggapan bahwa saya seorang laki-laki saja, itu saya sendiri merasa kurang dan tidak adil kepada tubuh saya. Sebenarnya sisi maskulin dan feminim itu selalu ada dalam setiap tubuh manusia. Saya dari mulai kecil sudah suka sekali mendengarkan musik dan suka sekali menggerakkan tubuh saya. Dan ketika kecil saya termasuk anak yang sangat nakal karena di dalam lingkungan saya anak yang sangat berbeda. Karena biasanya anak laki-laki itu mereka bermain ala seperti anak laki-laki pada umumnya. Sedangkan saya sendiri saya suka sekali dengan gaya dan permainan anak-anak perempuan, termasuk juga saya suka sekali dengan menari. Dan menari biasanya diimajinkan bahwa itu adalah untuk perempuan. Dilihat dari isi dari awal sampai akhir film ini, itu tidak ada yang namanya promosi untuk LGBT. Karya Memory of My Body dalam film ini terinspirasi dari perjalanan tubuh saya yang mirip dengan perjalanan tubuh-tubuh kesenian Lengger, misalnya tubuh-tubuh kesenian Warok, tubuh-tubuh bisu yang ada di Indonesia. Lengger Lanang itu ya lengger yang dari Banyumas dan kesenian rakyat Banyumas. Lengger itu sendiri sebenarnya kan memang penarinya laki-laki. Dia menari dengan bergaya seperti perempuan. Dulunya adalah untuk upacara ritual memang karena pelakunya adalah semuanya laki-laki. Komitmen dari Lengger itu sendiri adalah dia benar-benar mencoba melakukan perjalanan tubuhnya untuk meleburkan kesempurnaan tubuhnya itu antara maskulin dan feminim dalam bentuk kesenian. Dalam pandangan perspektif saya, bahwa itu peleburan yang sangat sempurna. Jadi saya tidak melihat lagi identitas gender pada tubuh itu. Menjadi penari Lengger Lanang ini bukan untuk ekonomi, tetapi bahwa untuk spiritual tubuh, kembali lagi ke tubuh. Dia menari bukan dalam acara event-event saja, tetapi dia menari untuk kehidupan. Saya merasa saya adalah penari Lengger Lanang karena ketika saya masih kecil, saya sudah banyak dibully oleh teman-teman. Tubuh kamu megal-megal seperti perempuan.
Ada beberapa kalangan masyarakat yang menerima dan mendukung, suka dengan keberadaan Lengger Lanang, tapi ada juga yang masih tertutup dan melihat bahwa Lengger Lanang ini adalah kaum banci atau kaum yang minoritas yang sebenarnya tidak harus ada di sini gitu. Jangan banyak bicara, tetapi perbanyaklah memahami. Jangan terlalu banyak menghakimi, tetapi belajarlah untuk terus mencintai. Iya, itu tadi dua yang saya tanyakan, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belum pernah nonton atau ada yang belum pernah tahu gimana sih sebenarnya tari-tarian cross gender gitu. Dan mungkin pemahamannya bisa berubah ketika ada hal yang saya sampaikan hari ini yang tadinya mungkin hanya sekedar pertunjukan saja, mungkin bisa berubah menjadi ini bicara mengenai sukma, ini bicara tentang mengenai kehidupan, ini bicara mengenai seni budaya, ini bicara tentang menghaluskan hati kita dan lain-lainnya. Dari saya kurang lebih itu. Monggo jika ada yang mau tanya terkait dengan hal-hal tarik cross gender yang mungkin bisa saya share, yang mungkin bisa jadi pengalamannya atau kisah-kisah dari 3 maestro yang puji Tuhan, alhamdulillah saya pernah berinteraksi secara langsung dengan mereka. Terima kasih Mas William. Presentasinya luar biasa sekali. Sayang waktunya cuma 1 jam. Dan terus terang, saya harus nagih satu nih sama Mas William nih. Apa yang perlu ditagih, Pak Hendra? Itu di flyernya dibilang itu ada dampak sosialnya. Ya. Saya harus assign Mas William lagi nih untuk presentasi sekali lagi gitu. Dengan kerendahan hati, saya minta kemurahan hati Mas William untuk presentasi sekali lagi. Ada pertanyaan nih dari Pak Sulistyo? Iya, dari Pak Sulistyo. Terkait mulai usia berapa anak boleh diajarkan tarik cross gender agar dia tidak mengalami kebingungan terhadap gendernya. Memang di beberapa pengalaman saya dengan yang didik dengan Mas Rianto dan juga dengan Teh Erli Rasina, memang rata-rata kalau bahkan mereka sendiri melatih nari, khususnya Teh Erli Rasina, itu bahkan anak-anak dari usia SD sudah boleh. Tapi dalam konteks-konteks tertentu sih Pak Sulistyo, dalam artian mungkin kalau dalam tarian Lengger Lanang yang dari Banyumas, pemahaman gendernya perlu diolah terlebih dahulu. Itu sebenarnya boleh diajarkan di usia memasuki jenjang-jenjang SMA. Karena biasanya pemahaman, ketertarikan dengan pemahaman cross gender dan memahami gender biasanya di usia-usia itu. Tapi kalau tari topeng sendiri, karena tari topeng itu perannya dia banyak, ada 5 tari topeng yang bisa dipasang-pasang begitu ya, sesuai dengan karakter masing-masing. Teh Erli Rasina sendiri itu sejak SD kelas 1 sudah tari topeng gitu. Tapi dalam konteks mungkin khawatir atau kebingungan terkait cross gender tadi, kalau saya menyarankan supaya filosofi dan maknanya juga dapat dipahami, khususnya di tari-tari tertentu seperti tari Lengger Lanang Banyumas, usia SMA ketika anak sudah bisa berdiskusi, sudah bisa mempunyai pemikiran terbuka, di SMA saya rasa itu salah satu hal yang bisa dilakukan. Karena rata-rata di Sanggar Banyumas juga beberapa laki-laki yang menarikan Lengger Lanang Banyumasan seperti Mas Rianto di Sanggar-Sanggar itu memang juga di usia-usia muda seperti usia yang bisa sampai. Kurang lebih seperti itu Pak Sulistyo Setiawan. Biasanya Pak Susilo nih yang paling rame nih. Waduh Pak, saya terpesona itu out of box lah. Ini seminarnya beda sama yang lain. Jadi gender itu Pak William itu 2, bisa laki perempuan gitu ya? Iya, seperti yang penjelasan sebelumnya, kita memisahkan tentunya arti seks dan juga gender. Seks adalah jenis kelamin, gender adalah peran-peran yang menyertai seks tersebut. Biasanya peran-peran ini kan suka berada dari norma-norma atau juga misalnya konstruksi-konstruksi sosial yang dibuat. Oh, laki-laki pokoknya harus kuat, nggak boleh nangis, harus gagah yang paling terdepan gitu. Terus kalau perempuan ya dia harus lemah lembut, nggak boleh cewawaan, dia nggak boleh memimpin, dia nggak boleh jadi pemimpin perang, dan hal-hal yang seperti itu. Padahal dalam perspektif budaya, tadi juga kajian budaya dan juga sosial budaya,
Jadi sebenarnya bisa dimaknai dengan kesetaraan gender tadi gitu, bahwa peran-peran yang dilakukan oleh laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan, dan juga peran-peran perempuan juga bisa dilakukan oleh laki-laki selama tidak mengambil kodrat. Kalau kodrat perempuan kan sebenarnya melahirkan, kemudian menstruasi dan menyusui gitu. Di luar ini ya dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan atau juga peran-peran sosial yang juga sama dengan laki-laki. Kurang lebih seperti itu Pak Susilo. Jadi cross gender itu adalah menyeberang, mengubah peran yang diharapkannya maskulin menjadi feminin, yang diharapkannya feminin bisa menjadi maskulin. Kurang lebih seperti itu Pak Susilo. Pak, itu hanya dalam drama atau dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kan jelek, kamu mau banci katanya atau apa. Kan itu jelek kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mah lebay atau banci atau apa. Justru laki itu tetap harus laki katanya. A boy is a boy. Namun dalam konteks kesehatan mental, kita punya namanya toxic masculinity. Angka bunuh diri yang keluar atau dilaporkan itu paling banyak 90% adalah laki-laki. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada konstruksi sosial yang salah bahwa laki-laki itu memang harus kuat, dia nggak boleh nangis, dia harus siap menanggung semuanya. Ini dalam konteks-konteks budaya yang mungkin bisa lebih detail dalam pertemuan selanjutnya bisa dibicarakan. Tapi gender yang dimaksud bahwa misalnya kalau jadi banci dan segala macam, di luar itu adalah peran-peran yang diharapkan oleh masyarakat kan memang selalu satu sisi gitu, bahwa laki-laki harus maskulin sepenuhnya. Kalau enggak, kalau misalnya laki-laki merasa tidak kuat dan merasa rapuh dan dia harus cerita, kan sebaiknya cerita. Kalau misalkan dia mau menangis, silahkan menangis gitu. Berapa banyak laki-laki yang akhirnya harus mengendap semua permasalahan ada di punggungnya gitu, sehingga dia tidak bisa cerita, hingga akhirnya melakukan bunuh diri. Dalam konteks-konteks tertentu, kesetaraan gender itu menurut saya perlu. Tapi dalam konteks-konteks tertentu pula, masih diperlukan pemikiran-pemikiran yang mungkin cenderung terbuka atau pemikiran-pemikiran tertentu bahwa ini bukan tentang laki-laki yang kemudian menjadi kebanci-bancian dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu sih Pak Susilo. Dalam konteks-konteks tertentu, khususnya sosial budaya dalam kesetaraan gender, bentuknya salah satunya adalah seperti itu. Tapi saya masih nggak kebayang Pak. Jadi yang laki kelakuannya kayak perempuan, genit kayak gini-gini, nyubit-nyubit gitu nggak kebayang. Tapi emang penata rambut gitu Pak, yang jagonya itu laki, yang kecewe-cewean tuh. Yang penata rambut emang yang paling sukses di Bandung, saya lihat beberapa itu agak mirip ke perempuan. Lakinya itu emang agak genit, jago make up tepinya. Tapi itu juga hanya dalam kerjaan, tapi di luar kerjaan orang itu bilang, oh itu membanci katanya. Jadi banci, kata banci kan kasar ya Pak ya, menjudge itu orang nggak normal gitu. Ya, ini sebenarnya sejauh mana kita berkenan untuk tidak menghakimi orang lain. Tapi dalam konteks yang disampaikan oleh seni budaya, dan yang saya sampaikan adalah terkait dengan cross gender, maka mungkin terkait konstruksi sosial, bagaimana konstruksi budaya, kemudian konstruksi religi juga ada, konstruksi agama dan lain-lain, supaya pengantarnya saya juga tidak menjadi keliru, supaya diskusinya juga diskusi yang konstruktif. Kemudian dalam waktu lain, saya punya kesempatan untuk membahas konstruksi-konstruksi yang lebih mengena pada konstruksi budaya, sosial, religi, dan juga agama, supaya konstruksi cross gender yang saya sampaikan hari ini terkait dengan kesenian yang sudah dituliskan juga dalam beberapa dan menjadi bagian dari sejarah, itu bisa dimaknai dengan tidak keluar kemana-mana. Kurang lebih itu dulu Pak Susilo. Terima kasih Pak. Mas William, harus saya potong nih karena kita sudah 1 jam. Tapi saya ingin nagih nanti ya, itu yang mengenai konstruksi-konstruksi sosialnya itu ya, Mas William ya. Mudah-mudahan waktunya pas jadi bisa sharing-sharing lagi sama teman-teman. Amin. Sebagai penutup, Mas William, closing statement. Saya mau mengambil kalimat yang disampaikan yang Didi Nitowo secara pribadi kepada saya, yang beliau tulis di buku ini. Saya mohon izin baca, semoga jadi refleksi kita semua. Sobat budaya dimanapun berada, jangan lupa jati diri bangsa Indonesia melalui seni budaya. Marilah kita belajar untuk saling menghargai, menebar cinta kasih, dan selalu menanam karma baik. Tuhan memberkati. Salam dari yang Didi Nitowo, yang tulisannya saya simpan ada di sini. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, kita akan ketemu lagi insya Allah minggu depan. Terima kasih, selamat malam, dan
Kita sudahi pertemuan hari ini dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.